Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperkenalkan desain baru dari deep coating. Ini adalah versi kedua dari versi sebelumnya, di mana kontrolernya dipisah dari mekaniknya. Alat ini kita rancang untuk seorang peneliti di lembaga riset nasional. Insyaallah sore ini akan kita kirim ke usernya. Jadi bedanya alat ini dengan yang sebelumnya, pada alat sebelumnya itu kontrolernya itu dipisah dari sistem mekanik. Nah, sekarang kontrolernya sudah menyatu dalam satu bodi alat ini. Jadi ada di elektronik dan kontrolnya ada di dalam alat ini. Oke, jadi pada bagian panel depan itu ada keypad untuk menginput kecepatan, waktu, kemudian ada display LCD 4x20, kemudian ada LED indikator, ini untuk mengindikasikan alat nyala, kemudian ini tombol reset. Dan pastikan setiap kita menekan tombol reset, LED ini akan mati. Nah, ini tombol reset display. Oke, itu bagian panel depan. Untuk penjepit, alat ini juga memiliki dua klem. Jadi ada klem bisa untuk mengklem satu substrat, untuk mengcoating satu substrat, bisa juga untuk mengcoating benang, karena ada dua klem di sini. Ada satu, kemudian bisa merentangkan benang pada klem kedua di sini. Jaraknya bisa sampai sekitar 15 cm benangnya. Nah, kalau untuk satu ini bisa dicopot, satu tinggal satu klem ini saja. Jadi klemnya bisa diputar, diarahkan ke depan, samping, atau klemnya diarahkan seperti itu. Nah, di sini juga bisa diputar kalau membentuk sudut dan segala macamnya. Oke, nah posisinya juga bisa diatur, mau dimundurkan atau mau dimajukan ke depan. Posisi klem ini bisa dikunci dengan gampang. Nah, kemudian fitur yang di sebelumnya tidak ada, yaitu adalah stop level control di bawahnya. Jadi di alat ini kita membuat satu stop control, di mana ini akan menentukan tempat berhentinya lengan klem ini. Jadi lengannya akan berhenti persis di tempat kontrol ini. Posisi level control di bawah ini bisa diatur-atur menggunakan tombol yang ada di atas ini. Jadi ini bisa diatur, putar ke kanan itu untuk menaikkan level stop levelnya, maka dia akan bergerak ke atas. Kalau diputar sebaliknya, maka stop levelnya akan turun ke bawah. Oke, kemudian di belakangnya hanya ada power supply dan ya, di belakang, bagian belakangnya hanya ada dua tombol power sama terminal masukan DC, itu saja yang dilengkapi dengan fuse. Oke, ini adalah fitur dari alat deep coating versi 2 dari Dalco Scientific. Nah, berikutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja alat ini dan apa fitur-fitur aplikasinya dalam penggunaan coating suatu material. Oke, sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja alat ini. Dan sebelum alatnya dinyalakan, pastikan dulu bahwa tuas klem ini berada pada posisi terpendek atau posisi paling tinggi, supaya alatnya tidak membentur ke dasar dari meja tempat materialnya ditaruh. Oke, jadi kita set seperti ini. Walaupun sebenarnya alat ini ketika dinyalakan pertama sekali, maka lengannya akan berayun ke home yang berada di paling atas, sehingga dia tidak akan bergerak ke bawah. Jadi misal seperti ini, kemudian kita nyalakan powernya di belakang. Nah, maka nanti saya lihat di sini kalau keluar seperti itu, ada indikator LED-nya, kemudian ada display versi 2. Oke, nah alat ini sudah dimodifikasi aplikasinya, bisa melakukan pengukuran berulang. Jadi di sini ada dua pilihan, normal dan berulang. Normal itu adalah kalau alat ini digunakan untuk melakukan deep coating hanya sekali saja, artinya sekali proses saja. Dia turun, masuk ke dalam cairan, kemudian melapisi substrat, dan kemudian direndam dalam waktu jangka tertentu,
kemudian dia akan kembali ke atas menariknya dengan kecepatan tertentu. Nah, kalau pengukurannya berulang, kalau proses coatingnya berulang, artinya ada 5 kali celup. Dia celup pertama proses turun, kemudian direndam, kemudian ditarik, kemudian dia menunggu berapa saat, kemudian dia akan dicelupkan lagi ke bawah kembali sesuai dengan berapa jumlah pencelupan yang diinginkan. Oke, jadi pertama kita lihatkan yang satu tunggal dulu. Nah, di sini ada pilihannya A dan B. Maka seandainya untuk tunggal kita pilih tombol A dulu. Tombol A, select mode-nya. Nah, kemudian setelah modelnya kita pilih, sekarang kita memasukkan inputnya. Di sini inputnya adalah untuk deep speed, itu kecepatan dia turun untuk mencelupkan, kecepatan dia dicelupkan ke dalam cairan. Nah, angkanya itu bisa dari 0,02 sampai 15 mm per second. Nah, pertama kita ambil yang bulat, misalnya 2, atau kita pilih 4 mm per second, maka dia klemnya ini, lengan klemnya itu akan turun ke bawah dengan kecepatan 4 mm per second. Setelah itu kita enter. Enternya tanda crash ini adalah tanda enternya, tekan crash. Maka nanti dia meminta waktu berapa lama substrat itu direndam. Maka misalnya kita ingin merendam sebanyak 5 detik, maka kita taruh 5 detik. Nah, setelah 5 detik kita enter lagi sini. Nah, kemudian selanjutnya ada lift speed, kecepatan lengan naik ke atas. Jadi berapa cepat lengannya naik ke atas. Nah, ini juga bisa divariasikan dari 0,02 mm per second sampai 15. Nah, untuk agak cepat dalam rekan kita ambil 2 atau 2. Kalau koma kita ambil bintang 2,4 misalkan. Kemudian kita enter. Jadi sudah ada kecepatan turun, lama waktu direndam, dan lama kecepatan dia naik. Kita enter lagi. Oke, maka kita lihat di sini displaynya moving down, bergerak ke bawah. Maka bisa dilihat sini lengannya bergerak ke bawah dengan kecepatan tadi yang kita set itu, sampai dia menyentuh level stop level yang di bawah, yang berwarna putih itu. Nah, setelah sampai di stop level, nanti dia akan mulai berhenti dan substrat yang kita jepit di dalam klem ini akan direndam dalam renggang waktu yang sudah kita set. Jadi sini tadi kita set 5 detik, maka sampai 5 detik dia direndam. Setelah direndam, nah, maka dia akan naik lagi ke atas dengan kecepatan yang kita set, kecepatan naik yang kita set. Jadi kecepatan naik dan kecepatan turun itu bisa divariasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dia akan kembali lagi ke posisi home di atas alatnya ini. Oke, ini adalah pencelupan tunggal, artinya satu kali proses selesai. Nah, nanti kita akan coba lagi untuk pencelupan ganda atau pencelupan berulang. Oke, jadi kita perhatikan ini lengan klemnya kembali ke posisi di atas, bergerak sampai posisi di atas sampai menyentuh limit switch yang ada di bagian atasnya, dan dia berhenti. Oke, jadi ini statusnya moving up. Nah, setelah selesai nanti ada sini coating down, berarti proses selesai. Oke, itulah proses pencelupan tunggal atau pencelupan sekali. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana cara mengoperasikan untuk pencelupan ganda. Oke, jadi ini kita reset dulu. Ini tombol resetnya, kita reset, pastikan dia mati, resetnya jalan, kembali ke menu pertama. Oke, nah di sini nanti akan kembali kita masuk ke mode pilihan. Nah, kita sekarang akan mencoba mode pilihan pencelupan berulang. Jadi kita ambil B. Oke, nah setelah B, prosesnya sama, kecepatan kecepatan turun ke bawah, deep speednya kita tentukan. Katakanlah kita milih 4 atau 1 deep speed. Nah, kita pilih 4. Kemudian kita enter pakai tanda crash. Kemudian kita tentukan lama dia direndam setiap dia turun, kemudian direndam dalam
cairan coating berapa lama, misalnya katakanlah saya ambil 10 detik direndam, kemudian kita enter, kemudian kecepatan naiknya mau berapa, katakanlah kita ambil 1. Oke, jadi kecepatan turun 4, lama direndam 10 detik, kemudian kecepatan naiknya adalah 1 mm per second. Kemudian kita enter. Oke, setelah kita enter mungkin nanti diinput lagi, mau diulang berapa kali pencelupannya. Maksudnya kita ulang 2 kali. Kita masukkan angka 2, maka pencelupan akan ada 2 kali pencelupan. Kemudian antara pencelupan ini kita enter dulu. Antara pencelupan pertama dengan pencelupan kedua itu mau ditunggu rentang waktu berapa lama, kita katakanlah 5 detik. Maka setelah dia turun, kemudian dicelupkan, kemudian naik, kemudian dia akan menunggu 5 detik dulu, maka dia akan turun lagi untuk pencelupan kedua. Nah, seperti itu. Oke, setelah parameter ini kita masukkan, kita enter, maka prosesnya akan dimulai seperti tadi. Jadi ini moving down, turun ke bawah, tuasnya turun ke bawah sampai ke stop level yang kita inginkan. Stop level ini berguna nanti kalau kita merubah-rubah gelas reaksi dan segala macamnya, bisa juga kita rubah, atau lengan ini yang kita rubah juga boleh. Jadi sampai dia berhenti di stop level. Ini prosesnya udah hampir selesai. Nah, ini prosesnya udah sampai home. Kemudian di sini kita lihat dia nunggu kemana, kemudian dia akan mulai masuk kepada proses kedua. Jadi di proses kedua sama dengan tadi, kecepatan turun, kecepatan naik. Di proses kedua ini sampai ke stop level lagi. Oke, dia akan berhenti kembali pada stop levelnya. Oke, sudah nyampe stop level. Kemudian ini waktu perendamannya ditunggu sampai habis. Oke, sudah selesai. Kemudian dia akan kembali ke atas dengan kecepatan 1 mm per second. Nah, ini karena kita hanya men-set tadi 2 kali, maka proses dari deep coating ini akan selesai setelah lengan pencelup ini kembali ke posisi home di atas. Nah, untuk proses 5 kali, 6 kali dan seterusnya itu bisa di-set dengan proses yang sama. Jadi waktu pencelupan bisa kecepatan turun bisa diatur, kemudian lama perendaman bisa diatur, kecepatan naik bisa diatur, kemudian lama waktu antara satu proses pencelupan dengan proses pencelupan berikutnya bisa diatur. Nah, kemudian berapa kali dicelupkan juga bisa ditentukan di sini. Jadi modelnya bisa dipilih juga, mau modelnya 1 kali pencelupan, model normal, atau model pencelupan berulang. Itulah fitur alat ini dibandingkan alat-alat sebelumnya. Oke, kita menunggu sampai prosesnya finish di situ, menuju home. Nah, kecepatannya bisa di-set dari naik atau turun tuh, kecepatannya bisa di-set dari 0,02 sampai 15 mm per second. Oke, ini sekarang kecepatan yang kita gunakan untuk naik ini ada sekitar 1 mm per second. Oke, sesaat lagi dia akan sampai ke home level atau posisi home. Oke, jadi sudah selesai. Maka di sini keluar coating down. Nah, itu adalah proses pencelupan berulang. Oke, jadi ini pada prinsipnya cara kerja dari sistem deep coating yang versi kedua ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.